Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai YouTuber, termasuk di dalamnya konten kreator ya. Video ini bukan buat mereka saja sih, tapi ini juga termasuk video buat Sari juga, karena Sari juga termasuk konten kreator. Jadi begini, Sari ingin berbagi mengenai tips hukum untuk menjadi konten kreator. Sari pada saat pertama kali upload video belajar mengenai aturan YouTube, juga belajar mengenai aturan hukum di Indonesia, mengenai aturan konten kreator dalam membuat konten untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Di video ini yang akan Sari bagikan adalah Undang-Undang ITE. Oke, saksikan video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya guys, karena kalian akan menemukan video tentang hukum yang Sari hubungkan dengan informasi kekinian dan dengan bahasa-bahasa dan animasi sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke guys, kenapa Sari membuat pembahasan tentang YouTuber? Dikarenakan pada saat akan upload video pertama kali, Sari agak berpikir keras, apakah video Sari bisa memberikan manfaat, apakah video Sari sesuai dengan aturan, apa saja yang dilarang saat mengupload video di media sosial atau konten yang diupload di media sosial, karena jika mengupload tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa-bisa konten yang kita buat hilang. Kan sayang tuh, udah buat susah-susah kemudian hilang karena tidak sesuai dengan aturan. Ya begitulah, kita langsung saja ke topik pembahasan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten. Oke, di video ini Sari akan membahas mengenai Undang-Undang ITE. Mungkin dari kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih Sari mau upload video aja banyak aturan ya? Di video ini Sari bukannya sok menggurui kalian ya bagaimana cara membuat konten. Sari hanya membagikan rambu-rambu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar video kalian tidak bermasalah ke depannya. Kan sayang tuh udah buat video susah-susah, ternyata dalam video kalian ada muatan yang melanggar aturan. Jadi agar hal itu tidak terjadi, Sari bagikan tips hukumnya ya. Hal pertama yang harus diperhatikan, usahakan jangan membuat konten yang melanggar kesusilaan. Untuk dasar hukumnya, Sari mengutip di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sari bacakan bunyinya ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, di video ini Sari tidak menafsirkan aturan ya apa itu kesusilaan. Pastinya kalian sudah bisa mendefinisikan sendiri apa itu pelanggaran kesusilaan. Tapi untuk contoh pelanggaran kesusilaan, Sari pernah membuatkan video dengan judul prostitusi online. Kalian bisa klik videonya dan di video itu kalian bisa mendapatkan contoh kasus tindakan yang melanggar kesusilaan dan ancaman pidananya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan pada pasal 27 ayat 2. Sari bacakan bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, dari pasal 27 ayat 2 sudah jelas ya sahabat YouTubers, usahakan konten yang kalian buat tidak memiliki muatan perjudian ya. Kemudian hal yang ketiga, memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sari bacakan saja ya pasal 27 ayat 3. Di situ bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Nah, pasal ini ya guys yang diperhatikan buat kalian sebagai konten kreator, usahakan konten kalian tidak berisi muatan yang menghina dan atau mencemarkan nama baik orang. Sari telah contohkan ya di video-video Sari, bisa kalian klik satu persatu. Di video tersebut Sari tidak menyebutkan nama orang yang sedang mengalami permasalahan hukum, karena permasalahan mereka itu kalau menurut Sari pribadi sih adalah privacy ya guys, dan itu harus dijaga. Selama Sari menjadi advokat, tidak pernah satu kali pun Sari membuka siapa saja yang menjadi klien Sari. Jadi saran Sari, jaga hubungan pertemanan dengan baik di media sosial, berlakulah yang positif di media sosial, juga jaga jari-jari kalian untuk selalu memberikan komentar yang positif. Dan sekali lagi, itu semua pilihan ya guys, keputusan ada di tangan kalian dalam bermedia sosial. Dari sini Sari sebagai sahabat kalian hanya memberikan saran yang terbaik untuk kalian dalam bermedia sosial. Hal keempat yang Sari bagikan yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, itu bunyi pasal 27 ayat 4 ya guys, dimana di situ konten kalian itu tidak bermuatan pemerasan dan atau pengancaman. Kemudian hal yang kelima, sekarang kita masuk di pasal 28 ya. Pasal 28 ayat 1 Sari bacakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal keenam dalam menjadi konten kreator yang harus diperhatikan yaitu adalah pasal 28 ayat 2, berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu ya guys ya. Jadi pada intinya konten kalian itu tidak menimbulkan rasa kebencian, apalagi menyinggung sara seperti itu, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 2. Dan yang terakhir, hal yang ketujuh yaitu pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, itu ya guys, 7 hal yang harus diperhatikan saat akan membagikan konten di media sosial. Kemudian Sari dalam video ini juga membagikan tentang ketentuan pidana jika pasal-pasal yang telah Sari telah sebutkan tersebut dilanggar. Nah, ini ya ketentuan pidananya. Selain hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten di video, ini Sari sekaligus juga akan membahas mengenai ketentuan pidana jika unsur-unsur pidana sebagaimana yang telah Sari sebutkan terpenuhi. Maka menurut pasal 45 ayat 1 bunyinya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 45 ayat 2 menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, itu ya guys ya, ketentuan pidana sebagaimana yang sudah Sari sebutkan tadi jika unsur-unsur terpenuhi dari pasal-pasal yang sudah disebutkan. Nah, dari ketentuan pidana yang sudah Sari sebutkan, di pasal tersebut tertulis setiap orang yang memenuhi unsur. Nah, apa itu unsur? Mungkin di antara kalian yang bukan orang dari latar belakang pendidikan hukum tidak mengetahui apa itu unsur. Nah, untuk penjelasannya, Sari telah buatkan beberapa video mengenai unsur-unsur tindak pidana. Coba kalian cek di playlist Sari dengan judul pidana dan pidana umum. Nah, di situ kalian akan mengerti mengenai unsur-unsur tindak pidana. Oh ya guys, di video ini Sari tidak menafsirkan undang-undang ya guys. Sari juga tidak menghakimi mana konten yang benar atau tidak, karena Sari juga masih banyak belajar dalam membuat konten yang positif seperti itu. Oke guys, demikian ya video Sari. Jangan lupa subscribe channel Sari karena kalian akan mendapatkan informasi mengenai macam-macam kasus pelanggaran aturan yang berhubungan dengan pelanggaran undang-undang ITE. Cukup subscribe, like, komen, dan share aja guys channel ini agar terus berkembang sehingga memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video Sari selanjutnya.